Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat pemerhati sosial semuanya? Jumpa lagi dengan kita dalam info seputar bansos atau bantuan sosial. Hari ini saya akan menginfokan 3 hal isu penting seputar bantuan sosial terupdate. Yang pertama terkait dengan akselerasi percepatan penanganan kemiskinan, khusus KPM yang masuk kategori miskin ekstrim akan mendapatkan insentif Rp300.000 dari Kemensos. Yang kedua, info tentang penggabungan Korda BPNT menjadi SDM PKH. Yang ketiga, tentang teknis penyaluran BPNT secara cardless atau tanpa kartu seperti apa. Tanpa berlama-lama, berikut cuplikan video penjelasan terkait 3 hal tersebut. Selamat menyimak. Dalam rangka mengakselerasi atau percepatan penanganan kemiskinan ekstrim, khusus untuk KPM yang masuk kategori miskin ekstrim, jumlahnya kurang lebih sekitar 1,8 juta. Ya mungkin 2 juta kurang lah begitu. Ini nanti akan mendapatkan insentif 3 bulan, Pak, Oktober, November, Desember. Nah, tahapan ini juga siapa-siapa yang menjadi KPM-nya, tentu Pusdatin tengah melakukan konsolidasi baik dengan BPS maupun dengan TNP 2K begitu. Yang ini yang masuk kategori miskin ekstrim dari 18,8 juta ini nanti akan mendapatkan tambahan bantuan. Tapi indeksnya bukan 200.000 Pak Pimpinan, tapi 300.000 gitu. Nah, tentunya dimaksudkan supaya kemampuan KPM yang masuk kategori miskin ekstrim bisa lebih baik ya. Dan ini dimaksudkan untuk bisa mengentaskan kemiskinan ekstrim paling tidak untuk agenda 2021 yang nanti akan dilanjut sampai 2024 begitu. Terkait yang isu aktual secara singkat saja. Yang pertama terkait dengan jaminan sosial keluarga. Sebagaimana kami laporkan di rapat SDP terdahulu, ada penggabungan Korda program sembako menjadi bagian dari SDM PKH. Ini tentunya juga memerlukan konsekuensi penambahan alokasi anggaran dan pembagian kewenangan dan tugas serta perlunya membuat satuan SBML terkait. Keberadaan para pendamping SDM memang saat ini sedang dikaji oleh Bu Menteri beserta jajaran para eselon 1. Bu Menteri merencanakan tidak lagi pendekatan berdasarkan program yang cenderung tadi ditemukan cenderung parsial, mungkin fragmentaris, masing-masing program mungkin memperhatikan capaian tujuan dan sasaran, padahal sebetulnya tujuan sasarannya sama untuk mengatasi kemiskinan, mengatasi kerentanan orang, memotivasi mereka untuk berdaya dan sebagainya. Tapi di lapangan kan overlapping tugas, kemudian juga ada daerah yang lengkap, ada daerah yang kurang. Sebelah kiri izin interupsi, Pak Sekjen. Ini saya sama kawan-kawan belum mendapat jawaban yang agak detail, Pak. Ini kalau saya amati ngambang nih Bapak jawaban. Ya, mohon bersabar, Pak. Saya akan ke sana. Maksudnya Pak Sekjen ingin tahu dengan anggaran yang sekian ini yang terbatas punya kendala apa gitu. Balikan pimpinan. Ya, silakan Pak Hari dilanjutkan. Baik, saya baru masuk ke nomor 2 ini, Pak. Jadi secara umum hambatan yang ditanyakan tadi PPKM. Detailnya saya kira sudah clear, tadi sudah saya jelaskan. Yang kedua mengenai SDM, saya kan tidak harus satu persatu. Kalau satu persatu bisa berapa jam menjelaskan. Yang kedua mengenai SDM, Bu Menteri sudah mengarahkan untuk melakukan integrasi dari pendampingan, sistem pendampingan. Ini tusi dari Kesekjenan terkait dengan penyiapan SDM. Dan karena itu akan ada revisi Permensos yang nomor 16 tahun 2017 untuk memastikan bahwa SDM pendamping itu terintegrasi dari pendekatan program ke pendekatan teritorial. Oleh karena itu nanti bukan lagi di kecamatan itu ada pendamping PKH, ada pendamping BPNT, ada pendamping Resos, ada pendamping dan macam-macam, itu ada 17 kategori, Pak. Sekarang nanti menjadi pendamping kecamatan A. Pendamping kecamatan A, di situ ada koordinatornya dan ada anggota dari tim pendamping sosial. Dan ini sejalan dengan kebijakan yang dari Bappenas agar ada sinergi antar pendamping. Kelak nanti bukan hanya pendamping dari Kementerian Sosial, tapi akan diintegrasikan juga pendamping dengan
PDT dengan pendamping di kementerian dan lembaga lain. Itu hal yang kedua yang ingin saya sampaikan terkait dengan pendamping. Kemudian belum ada yang terlewat. Dan mengenai teknik untuk sistem penyaluran, saat ini sedang dikaji atas kemungkinan cardless transfer. Jadi bukan menggunakan kartu lagi, tapi tanpa kartu. Jadi PM itu datang hanya dengan membawa badan, notifikasi nanti bisa dari biometrik atau dari sidik jari. Kalau dia cocok dengan data KTP yang sudah padan dukcapil, maka dia nggak perlu pakai kartu lagi. Sekarang ini kan banyak persoalan yang Ibu Menteri sampai emosional katakanlah di lokasi karena kartu belum terdistribusi atau kartu sudah dibagi tapi uangnya belum cair, macam-macam. Saya kira Bapak Ibu anggota komisi kan tahu persis di lapangan bagaimana masalah-masalah ini terjadi. Sehingga Bu Menteri membuat sebuah kebijakan sekarang sedang mengkaji secara sangat serius untuk cardless. Jadi tanpa kartu tapi uang bisa cair. Ya, cukup dengan mungkin dengan bantuan smartphone yang jadul pun bisa dilakukan. Bisnis prosesnya sudah ada. Nanti mungkin pada saatnya nanti Bu Menteri lah yang menyampaikan di forum Komisi 8 ini. Ya. Kemudian juga dan cardless itu bisa tarik tunai maupun store tunai tanpa kartu, ya, dan transaksi ke cabang pun bisa dilakukan tanpa kartu. Jadi itu yang satu kemajuan saya kira secara teknologi dengan menggunakan scan QR. Jadi QR kris yang sekarang sedang didesain, ada dokumennya saya punya, tapi pada kesempatan yang baik nanti akan disampaikan oleh Ibu Menteri secara langsung kepada Bapak Ibu sekalian. Pimpinan. Saya kira itu yang mungkin. Sedikit aja menyambung tadi yang disampaikan sama Pak Sekjen. 1 menit. Makasih Pak Sekjen. Tadi kan disampaikan bahwa tidak perlu pakai kartu, Ya. Bisa dengan biometrik aja. Apakah ini alat-alatnya sudah siap? Gitu. Ya, Jangan sekarang sampai sedang diproses, sedang diproses. disiapkan dan sebetulnya pengalaman ini sudah juga dipraktekkan di beberapa Oke. tempat, terutama di pahlawan ekonomi nasional. Pilot projectnya di mana? Pilot projectnya sudah ada di Surabaya, tapi nanti Di akan Surabaya. diperluas Serentak untuk- nanti. akan dicoba di beberapa kabupaten kota. Tetapi Di dalam alat-alatnya tahap sudah nggih? finalisasi. Oke. Jangan sampai nanti programnya kita sudah okekan, sudah berjalan, tetapi mereka belum siap dengan semuanya. Ya, sudah ada pembicaraan lebih lanjut, Jadi dipastikan dengan termasuk dengan OJK juga sudah dibicarakan. Oke.